Baik, sebelum kami lanjutkan, kami kembali sampaikan informasi sejak diluncurkannya, masih banyak warga yang belum tahu penggunaan mesin parkir. Kemudian, apakah mesin parkir ini efektif bagi warga? Berikut kami hadirkan tanggapan dari warga Bandung mengenai mesin parkir. Pernah sih, cuma taunya tuh ketika saya melakukan perjalanan di kota, ternyata sudah banyak terlihat mesin parkir di tiap-tiap titik, bahkan mungkin di hampir kota Bandung ya terpasang. Terus mengenai penggunaannya, saya belum tahu persis penggunaannya tuh bagaimana gitu. Sementara yang saya tahu mesin parkir yang disimpan di beberapa titik juga di situ terdapat ada tukang parkir. Tahu ya, Pak, bayar parkir pakai mesin nggak tahu caranya gimana. Ya kalau misalnya di antara ada dua itu, antara tukang parkir sama mesinnya, otomatis kita ke tukang parkir kan. Itu kan kita bisa bayar cash gitu ya. Kalau misalnya ke mesin, kalau mesinnya mau bayar, kita kan nggak tahu caranya kayak gimana. Cuma ada mesinnya aja gitu kan. Diaktifkan digunakan diinikan secara aktif sih, saya lebih memilih mesin parkir karena jelas ya peruntukannya, dan kemudian hasil dari uang yang kita store itu kan jelas kemana harus didistribusikan. Jadi intinya saya memilih mesin parkir asal itu sudah aktif gitu. Mengaktifkan lah sehingga hasil yang didapat dari mesin parkir ini dapat terdistribusikan, kemudian tepat guna lah untuk. Saya mah ya mendingan disosialisasiin dulu lah daripada itu kan istilahnya mubazir ya. Ini kan udah lumayan cukup lama kan ya kalau yang mesin-mesin parkir itu ada gitu kan, tapi ya justru itu gimana sosialisasinya juga kurang, cuma ada aja gitu kan, jual ada. Baik Pak Asep, kita tanggapi. Sejumlah warga perwakilan tadi dari VT sudah mengatakan mereka belum tahu terkait dengan cara kerjanya. Kemudian juga ada menyebutkan ini kemudahan mendapatkan kartu parkir elektronik juga mereka masih belum tahu harus kemana. Tanggapan? Untuk mendapatkan kartu elektronik sebenarnya mudah, seperti kartu jalan tol, kita bisa beli di Indomaret. Untuk Bank Mandiri itu ada e-money. Untuk Bank BRI ada kartu Brizi, dan untuk BNI tap cash. Itu bisa mudah didapat, baik dibeli langsung di Indomaret maupun ke pihak bank. Tapi itu sudah disosialisasikan rutin dan gencar secara masif? Betul. Memang untuk sosialisasi kita masih terbatas. Kita waktu awal-awal kita melakukan secara masif dengan mass media, termasuk medsos, baik itu Instagram, Facebook, dan juga membagikan brosur-brosur tentang tata cara penggunaan mesin parkir. Apa sih Pak kendalanya untuk sosialisasi ini secara masif dan rutin? Terkendalanya biaya. Dulu kita akan menggandeng dari pihak Bank BJB untuk sosialisasi ke kampus-kampus, ke perkantoran, ke mall, hanya belum disetujui seperti itu. Kita mungkin harus menganggarkan di DPA, di sub mungkin ke depan seperti itu. Oke, tanggapan terkait sosialisasi ini. Ingin semuanya berjalan sesuai rencana, tapi ternyata di balik itu untuk upaya sosialisasi kepada warga masih sangat minim. Iya, jadi sebetulnya kan saya yakin tadi kalau dari VT juga melihat banyak yang ingin sebetulnya dia membayarnya langsung di sana. Tapi persoalannya, nah ini karena kita masyarakat yang tadinya harus diedukasi yang tadinya tradisional, tadi kalau kata Pak Wali Kota kan dari tradisional menuju ke cashless society, yang harus dilatih itu budayanya. Nah, dia jalan aja itu pun dia kadang-kadang males, ya kan? Nah, jadi harus diedukasi bahwa buatlah papan sebesar mungkin di awal-awal gitu, bahwa tempat bayarnya di sini, terus dan sebagainya. Karena jangan, mohon maaf, saya tadi lihat hanya informasinya itu hanya kecil seperti itu, dan itu membuat kalau mungkin di on the spot mungkin bisa ya. Tapi ketika ada himbauan-himbauan di setiap jalan gitu, bahwa spanduk, mungkin juga nanti Pak Asep bisa bekerja sama dengan para vendor dari BRI dan dari bank-bank pengadaan kartu itu untuk membuat himbauan-himbauan seperti itu. Karena kalau kita lihat
jalan tol saja di awal 2017 itu saya pikir sekarang bisa berhasil, tidak ada lagi protes-protes. Oke. Nah, Perlu tidak sebenarnya edukasi kepada juru parkir yang memang bertugas membantu untuk mengarahkan, untuk menindak atau bertindak secara tegas tadi, mengarahkan ini harus bayar menggunakan mesin parkir begini caranya. Perlu? Nah, gini, kalau juru parkir itu sebaiknya ada satu target. Jadi targetnya itu carrot and stick. Jadi kalau dia berhasil, dia diberikan kalau tadi kata Pak Asep kan kata ada UMR, belum UMR gitu ya, ada gaji. Ada reward di situ. Ada reward di situ. Kalau tidak berhasil, mungkin dia akan ditinjau ulang di SP gitu, SP 1 2 3 sehingga target itu berhasil. Karena kalau tidak didorong seperti itu, akan tetap si juru parkir itu tidak mengarahkan ke sana, inginnya lebih banyak kepada manual seperti itu. Tapi Anda sepakat ini ada pernyataan Kadisub yang mengatakan sebenarnya mesin berjalan baik gitu ya, tapi ternyata masyarakatnya enggan menggunakan. Anda sepakat, Pak Yogi? Saya pernah coba beberapa kali di Bandung, itu memang baik. Cuma persoalannya itu tadi mungkin kalau masyarakat yang ada di kampus atau di sekolah mungkin biasa teredukasi seperti itu. Tetapi kalau misalnya teman-teman masyarakat yang lain yang ini mungkin harus diedukasinya menggunakan yang papan yang besar gitu ya, yang lebih eye catching gitu ya. Karena selama ini dia tahu itu hanya mesinnya dan mesin itu hanya untuk selfie aja, bukan untuk digunakan fungsinya gitu. Oke. Pak Asep, Anda optimis bahwa penataan parkir dengan menggunakan mesin parkir ini bisa berjalan optimal ke depan? Dan apa upayanya untuk bisa mewujudkan itu? Baik, dari upaya-upaya yang akan dilakukan di Sub untuk menarik pelanggan, kita akan melakukan loyalty program dengan memberikan reward kepada pelanggan, Pak. Jadi seperti di kartu kredit kita akan membuat point reward. Jadi bagi pelanggan yang membayar poin tertentu akan diberi hadiah, itu baik berupa barang maupun voucher-voucher. Dan juga kepada pelanggan yang paling tinggi nilai rupiahnya itu akan diberi hadiah nanti seperti itu. Itu masih di tahap perencanaan untuk proyek perubahan ke mesin parkir ini, akan dibahas lebih lanjut nanti. Untuk anggaran dananya akan anggarannya mencukupi? kita akan meminta sponsor dari pihak perbankan. Oke. Sedikit, optimis dengan cara seperti ini bisa berjalan optimal menggunakan mesin parkir? Ini mungkin salah satu attracting mereka membayar. Tapi ada hal-hal yang lain yang bisa digunakan menggunakan sosialisasi. Mohon maaf, masyarakat kita itu belum terbiasa dengan melihat dengan video dan sebagainya. Lebih baik dengan spanduk yang besar gitu, atau dengan di setiap iklan Videotron yang ada di Bandung gitu menggunakan seperti itu. Terakhir Pak Asep, singkat saja, apakah target untuk pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir dengan menggunakan mesin parkir ini akan tetap di angka yang sama? Atau akan untuk target masih tetap, tapi optimis pendapatan akan meningkat tiap bulan karena akan meningkat. Ya, karena kita sudah kerjasama dengan pihak berpungli dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Harapan kita bersama tentunya ini Bapak-bapak bahwa apa yang jadi hasil evaluasi, pasti sudah ada evaluasi begitu ya, segera dibenahi, apa-apa saja yang kurang, apa-apa saja yang perlu dilakukan begitu ya, agar pengoperasian mesin parkir ini bisa segera berjalan baik, optimal, dan tidak hanya sekedar jadi hiasan di ruas-ruas jalan Kota Bandung mesin parkir ini. Terima kasih Pak Asep, terima kasih Pak Yogi, dan pemirsa, Anda telah menyaksikan special report dalam iNews Jabar hari ini. Ikuti kanal YouTube iNews Bandung untuk menyimak kembali dialog kami. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Karsana mengucapkan selamat pagi, semangat beraktivitas untuk Anda, dan sampai jumpa.